teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kevlo. Oke teman-teman, sesuai janjiku, aku akan upload video hari ini. Oke, ini adalah lanjutan dari part 2 yaitu part 3. Bagi kalian yang udah baca ceritanya, kalian boleh lanjut. Bagi kalian yang baru pertama kali pendatang, kalian boleh lihat part 1 dan part 2-nya. Supaya kayak nyambung gitu loh pembahasan kita. Oke teman-teman, kita langsung aja ke part 3. Part 3. Memutar waktu, tak ada beda. Kula pinara kerumiyengi. Sebuah kata yang terus terngiang di benak kami. Pikiran kami sudah bercampur aduk antara wajah dan suara dari sosok tadi. Beberapa dari kami sengaja memalingkan wajah dari pemandangan tersebut. Ada juga yang sengaja menutup wajahnya sambil terus mengatakan, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," berulang-ulang. Niat sudah kacau, antara ada keinginan untuk lari atau tetap pasrah di ruangan ini. Jelas, untuk lari dari ruangan tadi, kita harus menerobos pintu tempat di mana sosok itu menampakkan dirinya. Perlahan-lahan, kami membuka sedikit pandangan kami ke jendela tadi, sembari berharap wujud tadi segera lenyap dari pandangan kami. Ketika kami membuka pandangan perlahan, dan yang terjadi, nenek tadi menggoyang-goyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, sambil mengulang ucapan teman aneh tadi, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Kami pun cuma bisa bengong melihat kejadian itu, antara takut, gundah gulana, dan putus asa atas segala usaha untuk kabur. Sekali lagi mata terpejam dengan harapan yang masih sama. Akhirnya setelah beberapa saat kami sedikit bernapas lega karena si nenek sudah pergi. Serentak kami lari menuju ruang tengah, menghampiri kedua teman kami yang masih sibuk di sana. Langsung kami paparkan semua kejadian yang kami alami barusan. Tapi dua teman kami malah bikin bercandaan. Udah jadi kebiasaan. Buat orang yang gak ditampakin, biasanya kita bercandain mereka. Harus lihat sendiri, biar bisa bilang takut dan percaya. Ngobrol-ngobrol dan pengen banget rasanya pulang. Gak kuat mentalnya. Di hari pertama udah diteror begituan. Tapi jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Nanggung juga rasanya. Kalau harus pulang bentar lagi udah pagi. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur berjamaah di ruangan TV. Sambil ngobrol-ngobrol. "Udah ya Tan. Setan maksudnya, bukan tante ya. Kami udah capek, mau tidur. Jangan diajakin main lagi." Kembali ke tahun 2010 sampai tahun 2011. Waktu masih SMA dulu, Ane pernah beberapa kali ikut acara naik gunung bareng beberapa teman SMA. Dulu naik gunung belum jadi aktivitas mainstream kayak yang sekarang. Tujuan kami waktu itu adalah Gunung Merbabu, yang masih dikategori aman buat pemula. Waktu itu cuaca memang sedang musim hujan. Sepanjang perjalanan, kami selalu ditemani selimutan kabut yang perlahan muncul dari balik pepohonan. Segala pertanyaan sudah terangkum di kepala Ane dari segala artikel yang sudah Ane baca tentang tempat angker yang ada di Gunung Merbabu. Waktu itu Ane belum pernah mengalami hal supranatural apapun. Ada mitos tentang kalau mau lihat hantu, ya di gunung lah tempatnya. Cerita ini yang membuat Ane tertantang buat mulai pendakian di malam hari. Jadi segala keraguan Ane akan hal tersebut mungkin bisa sedikit terjawab kalau Ane beruntung. Sepanjang jalan pendakian, Ane selalu mainin senter Ane ke arah pohon sambil nyari-nyari. Kalau ada yang aneh di hadapan mata Ane. Nihil. Padahal Ane udah niat banget pengen ngeliat kayak begituan. Bahkan di pos pertama ataupun kuburan, Ane pun juga gak ngerasa ada yang aneh. Palingan juga cuma mitos nih artikel. Pencarian terus berlanjut selama perjalanan kami. Sampai pada akhirnya kita sampai di pos 2 yang berupa tanah lapang. Di sana banyak perkumpulan pendaki-pendaki lain yang sedang bermalam sebelum melanjutkan puncak. Duduk-duduk sebentar sambil minum. Kami semua berdiskusi, apakah akan bermalam di sini atau tetap lanjut untuk ngejar sunrise. Kami memilih untuk tetap lanjut setelah ambil nafas dan bersosialisasi sejenak dengan para pendaki lain. Sesekali Ane berusaha memainkan senter Ane ke setiap arah. Mana mungkin bakalan nongol di tempat beginian, orang lagi rame
pikir Ane waktu itu. Udara sangat dingin waktu itu, karena hujan gerimis mengiringi langkah kami dari base camp pendakian sampai ke titik ini. Kita duduk di seberang tempat, sambil ngemil sedikit persediaan yang kami bawa. Kerasa senggolan tangan teman Ane. Waktu Ane lagi tiduran buat ngatur nafas, dia bilang gini, "Sst, Ken, aku lihat sesuatu di balik pohon yang tumbang itu." Sambil dia nunduk ke bawah dan matiin senternya. Ane langsung dengan sigap ngejawab pelan, "Yang namanya Rido ini." "Mana Do? Di mana?" Tangan Ane langsung nyergap senter dan nyari pohon yang dimaksud Rido tadi. Wajah Ane mendadak pucat, lemes tubuh Ane. Di balik pohon yang tumbang tadi, untuk pertama kalinya Ane lihat dengan jelas, bahkan sangat jelas, sesosok wanita tertunduk memakai baju putih bersimbah sedikit darah di bajunya. Di luar bayangan Ane kalau bakalan ada darahnya segala, dan wanita ini lumayan tinggi, bersembunyi. Mungkin tingginya sekitar 180 cm, mengintip sedikit dari balik pohon. Pohon setengah tumbang, jadi cuman ketutup kakinya doang, sisanya ya jelas banget. Entah kenapa, dalam sekejap mata, biarpun Doi tertunduk, Ane bisa ngerasain hawa ngeri, kayak Doi minta tolong gitu. Mungkin dia matinya penasaran kali ya dulunya. Masa bodoh deh, udah keburu shock ngelihat penampakan for the first time. Ane geletakin senter Ane, dan untuk beberapa saat Ane cuma ngeliatin tanah sambil ngobrol sama teman Ane Rido tadi. Kalau yang dibilangin sama Doi emang benar adanya. Dan kita ngasih kode ke teman-teman gini, "Bro, ada rules pendaki. Sebenarnya kalau ente ngeliat sesuatu yang ganjil, gak boleh diceritain sampai ente semua ngumpul di puncak. Sudah turun di base camp, tapi berhubung semuanya pemula, yang mending takutnya dibagi-bagi." Memang salah sepertinya nantangin kayak gitu di daerah yang emang dibilang pusat kerajaannya. Dan emang terbukti sekali. Diliatin Ane langsung kicep. Bodoh ah, pokoknya habis ini tetap harus jalan. Gak usah ngeliatin spot tadi, sambil liatin kaki teman Ane aja jalannya. Tapi tantangan Ane, semua niat yang Ane udah kumpulin sebelum mendaki, buyar semuanya. Waktu teman-teman Ane udah mutusin buat jalan lagi, boleh percaya apa enggak, tapi Ane lihat di seluruh lapangan tadi isinya pocongan semua. Mungkin ada sekitar puluhan lah. Jujur, Ane gak percaya sama apa yang Ane lihat barusan. Terus Ane pantengin, kok gak ngilang-ngilang. Ane baru tahu kalau pocongan itu tinggi banget, hampir 2 meteran. Beda sama yang di film-film pokoknya. Dari segala penjuru Ane bisa lihat mereka cuma berdiri mematung. Gak cuma di komplek pos 2 aja. Ane masih bisa lihat beberapa di jalan yang harus dilalui untuk ngelanjutin perjalanan. Ane pandangin teman Ane. Kok pada biasa aja? Masih pada bisa bercanda. Lengkap deh kayaknya. Cuma Ane kali ini yang dikasih lihat. Pernah ngerasain gimana ente jalan ngelewati poncong dan ente harus belaga kayak gak ada apa-apa? Pengalaman itu masih terbesit jelas di pemikiran Ane. Setiap sosok yang unik seolah langsung kerekam permanen di pikiran Ane. Sambil nyalain rokok, Ane duduk santai sore di taman tengah kantor. Oh iya, setelah kejadian itu Ane hampir semingguan gak main ke kantor. Berhubung hari ini ada rapat progres, ya udah. Akhirnya mau gak mau wajib datang. Kondisi sekarang udah ramai karena proses pindahan sudah sepenuhnya kelar. Jadi udah rame lah, gak kepikiran kejadian sebelumnya bakal keulang lagi. Setiap ruangan udah keisi orang dan juga udah mulai aktivitasnya masing-masing. Goodbye, Jealous Grandma. We'll never see you again. Hahaha. Sambil habisin rokok sebatang, terus Ane muter-muter, mampir ke tiap ruangan buat lihat-lihat. Ternyata di satu ruangan ada ruangan yang punya kamar mandi sendiri. Tapi isinya cuma bathtub doang. Itu pun udah kumuh. Karena sampai sekarang emang gak pernah dipakai. Cuma dibiarin ditutup tuh kamar mandi. Dan di beberapa spot Ane juga ngeliat ada beberapa patung biksu kecil yang letaknya nyebar.
Konon di dalam gudang yang gak bisa dibuka itu juga ada patung biksunya, menurut teman aneh yang pernah nekat ngintip lewat ventilasinya. Sampaian akhirnya gue singgah di salah satu ruangan yang lagi rame banget. Ternyata anak-anak lagi dengerin cerita dari salah satu teman aneh, namanya Mas Rudi. Intinya cuman pesan, di sini jangan ada yang berbuat aneh-aneh. Soalnya penunggu di sini banyak. Suka ganggunya kelewatan. Dan ada satu yang katanya rajanya di tempat ini tuh paling bahaya. Mas Rudi ini emang dari kecil orangnya bisa lihat hal-hal begituan. Jadi kedepannya kalau ada apa-apa kita pasti minta tolongnya sama dia. Kembali ke raja tadi. Aneh sempat mikir, kalau yang kemarin aneh lihat aja udah ngeri, gimana aneh kalau dikasih lihat si raja ini ya? Aneh sempat nanya tuh ke Mas Rudi. Mas, si raja ini bentuknya kayak gimana? Dan dia ada di mana, Mas? Mas Rudi cuma senyum dan bilang kalau dia gak berani jelasin lebih jauh lagi. Pokoknya dia tinggalnya di gudang belakang dan kekuatannya jauh di atas normal deh. Dengar kata kayak gitu, aneh langsung down. Tuh gudang posisinya deket banget sama ruangan aneh. Pantesan, dari kemarin hal-hal aneh selalu muncul di dekat situ. Ternyata ada rajanya. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja untuk part 3-nya. Semoga kalian suka. Dan bagi kalian yang suka cerita ini jangan lupa like. Dan bagi kalian yang ingin komen jangan lupa komen di bawah. Dan juga jangan lupa share video ini jika kalian anggap berguna. Oke teman-teman, see you next time. Happy watching.